Kita ingin membangun budaya politik baru, di mana budaya politik baru itu dijalankan dengan kerjasama yang berjenjang dan bertahap, di mana kerjasama ini tidak dilakukan secara terburu-buru, tetapi dari hasil kajian yang mendalam, dan tentunya ini akan baik untuk menopang dan mendukung program yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini, karena saya dan Pak Harso ada di pemerintah. Karena kita tidak bisa berharap rezim yang ada hari ini, eksekutif, legislatif, hampir sama. Betul nggak? Betul nggak? Itu kami ingin memastikan bahwa seluruh perjalanan pertanggungjawaban yang harus diemban oleh pemerintahan masa kini harus selesai dengan tuntas dan dengan baik, dan melahirkan legasi-legasi bagi rakyat dan bangsa sampai dengan masa jabatan tahun 2024 ini. Dan tentu banyak hal yang baik, yang bagus, yang patut untuk dilanjutkan di masa yang akan datang. Kita punya pengalaman sukses, tetapi juga punya dampak yang kurang baik. Oleh karena itu, kami melakukan pertemuan, kita melihat kejadian pemilu beberapa kali, yang baik betul kita lanjutkan, tapi yang kurang pas kita akan perbaiki. Bangsa kita ini bangsa besar, negara besar, saudara, tidak mungkin diurus ini sendiri. Perlu kebersamaan, perlu ada politik gagasan, gitu. Fajar.co.id. Demo 21 Mei tuntut Jokowi mundur. Politikus Golkar tak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi. Fajar.co.id. Jakarta. Politikus Partai Golkar Bambang Patijaya menyarankan sejumlah elemen masyarakat yang akan berdemonstrasi pada Sabtu 21 Mei 2022 mendatang agar tidak perlu menyampaikan tuntutan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo karena tidak memiliki urgensi. Demonstrasi punya nilai urgensi dalam mengkritisi implementasi demokrasi dan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Namun, jika nanti dalam unjuk rasa ada elemen masyarakat yang mengajukan tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi, saya kira tidak ada urgensinya, kata Bambang di Jakarta dikutip Antara Rabu 11 Mei 2022. Menurut dia, masyarakat memiliki hak sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat berdemonstrasi yang dijamin oleh konstitusi. Namun, dia menilai ide atau isu yang disampaikan dalam demonstrasi harus tepat. Presiden Jokowi sudah menjelaskan mengenai kesimpang siuran beberapa isu seperti masa jabatan Presiden 3 periode, serta dengan tegas menolak wacana tersebut, katanya. Isu penundaan pemilu sudah dijawab dengan penetapan tanggal pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Saat ini, tidak ada pelanggaran yang dilakukan Presiden Jokowi yang melawan konstitusi, tegasnya. Dia mengatakan kondisi perekonomian saat ini telah tumbuh positif di triwulan pertama tahun 2022. Ekonomi Indonesia menggeliat secara nyata yang ditunjukkan dengan bangkitnya sektor pariwisata pasca demi COVID-19. Selain itu, dia mengatakan pemberantasan korupsi tetap berjalan baik oleh para penegak hukum dengan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan Polri dan Kejaksaan yang telah banyak membantu dan memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Jadi, saya kira tidak ada urgensinya jika ada unjuk rasa dengan tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi, ujar anggota DPR RI ini. Sejumlah elemen masyarakat dari kelompok buruh seperti Gerakan Buruh Bersama Rakyat akan kembali menggelar demo besar pada 21 Mei 2022, bertepatan dengan momentum reformasi. Aksi tersebut merupakan puncak dari rangkaian gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Helatan politik serentak 2024 sisakan 1 tahun lebih. Komunikasi politik lintas partai politik parpol kian masif. Tak terkecuali Partai Golkar, PPP, dan PAN nampak erat menjalin koalisi mulai dari Dewan Pimpinan Pusat DPP masing-masing hingga di tingkat provinsi serta kabupaten kota di Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan ikut ambil bagian dalam menyambut dan menerjemahkan jalinan koalisi DPP. Pun menjadi cikal bakal kepastian koalisi di baik di pemilihan presiden, lebih-lebih pemilihan kepala daerah serentak 2024 kelak.
Tak menunggu waktu lama, ketiga parpol di atas melangsungkan pertemuan di salah satu hotel di Kota Makassar hari Jumat malam, tanggal 13 Mei 2022. Hadiri Ketua DPDI Partai Golkar Sulsel HM Taufan Pawe, Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi, dan Ketua DPW PPP Sulsel Imam Fauzan Ami Uskara. Masing-masing didampingi Golkar ada Rahman Pina dan Zulham Arif, PAN ada Irfan AB, dan PPP ada Taufik Zainuddin. Menurut Ketua DPW PPP Sulsel Imam Fauzan Ami Uskara, pertemuan tersebut untuk meneruskan pertemuan antara DPP masing-masing Jumat tanggal 13 Mei 2022 kemarin. Sebenarnya juga kami dari PPP merespon, baik apa yang sudah menjadi kesepakatan di pusat ini juga sesuai juga dengan perintah dari pusat untuk bicarakan lebih lanjut, kata Imam Fauzan usai pertemuan tersebut. Mahasiswa dan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta pada Kamis 22 April 2022. Dalam aksi ini, sejumlah emak-emak juga ikut bergabung. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya. Salah satunya adalah Ki, warga Kabupaten Bogor yang ingin Jokowi mundur dari jabatannya saat ini juga. Sebab menurutnya semakin banyak kegaduhan di dalam pemerintahan. Emak-emak menilai Jokowi merupakan sosok presiden yang baik, tetapi para menterinya kurang berkoordinasi. Meski begitu, tuntutan yang disampaikan Ki dan emak-emak lainnya berbeda dari yang disampaikan mahasiswa dan buruh. Para mahasiswa dan buruh sebenarnya tak menyampaikan tuntutan agar Jokowi turun dari jabatan. Mereka hanya menyampaikan sejumlah kritik terhadap pemerintah terkait sejumlah isu, seperti wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Salah satu tuntutan mahasiswa adalah menindak tegas para penjahat konstitusi dan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sementara tuntutan buruh diantaranya menghentikan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dan upaya revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Punya pengalaman sukses, tetapi juga punya dampak yang kurang baik. Oleh karena itu, kami melakukan pertemuan, kita melihat kejadian pemilu beberapa kali yang baik untuk kita lanjutkan, tapi yang kurang pas kita akan perbaiki. Bangsa kita ini bangsa besar, negara besar, saudara-saudara, tidak mungkin diurus sendiri. Perlu kebersamaan, perlu ada politik gagasan, gitu.